Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat, karunia, hidayah dan ma'unahnya sehingga pagi ini kita masih istiqomah menegakkan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan khususnya hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kultum pagi ini akan mensoal masalah betapa kaum muslimin semakin kesini semakin hilang kepribadiannya atau identitasnya. Jadi tanpa kita sadari, di tengah-tengah keasyikan kita beribadah, ada sebagian kaum muslimin yang sebetulnya sedang melunturkan identitas dirinya sebagai seorang muslim. Yang saya maksud dengan melunturkan identitas sebagai muslim, ketika saudara-saudara yang sejatinya Islam, mereka tidak sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya bukan tuntunan Islam, tetapi ini akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap biasa, disebabkan karena kebodohan atau karena hawa nafsu. Misalnya bagaimana? Ada orang-orang Islam itu yang merasa tidak bersalah ketika pas hari Natal seperti hari ini mereka mengucapkan selamat hari Natal. Ada lagi yang nanti setelah hari Natal jelang beberapa hari berikutnya ada pergantian tahun baru miladiah. Dan lagi-lagi ada sebagian umat Islam, mungkin malah termasuk anak-anak kita, yang juga ikut merayakan menyambut tahun baru miladiah. Ya. Ini perbuatan-perbuatan yang sebetulnya kalau kita tilik dari ajaran Islam, betul-betul menyimpang dari akidah, menyelisih akidah. Belum kemudian ketika bicara tentang budaya, bagaimana anak-anak muda sekarang senang betul mencontoh gaya-gaya orang-orang yang non-muslim. Ada yang malah anak muslim tetapi pakai kalung salib, ya. Bahkan ketika potong rambut pun mereka menggunakan model artis atau macam-macam lah. Nah inilah yang kemudian dikenal di dalam bahasa agama namanya tasyabuh. Tasyabuh itu artinya orang Islam yang menyelisihi atau mengikuti budaya yang bukan Islam, itu namanya tasyabuh. Dan fenomena ini sebetulnya sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam salah satu hadis riwayat Muslim, baginda Nabi mengingatkan
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi jurin dhabbin lattaba'tumuhum. Qila ya Rasulullah al-yahuda wa nasara. Faqala an-nabi faman. Artinya gini, sungguh kalian, yang dimaksud adalah kaum muslimin ini, tentu ketika itu yang dihadapi Nabi adalah para sahabat. Tetapi nggak mungkin sahabat ketika itu melakukan pelanggaran. Tentu yang dimaksud adalah umat-umat setelah para sahabat, termasuk kita ini. Sungguh kalian nanti akan mengikuti adat-adat, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Lau dakhalu fi jurin dhabbin lattaba'tumuhum. Sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang dhab. Lubang dhab itu lubang biawak yang lubangnya sempit berliku-liku. Lattaba'tumuhum, kamu nanti juga akan ikut juga. Nah, kemudian para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah al-yahuda wa nasara. Ya Nabi, apakah yang kau maksud itu adalah kebudayaan saudara kita Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, coba mari kita mengurailah ya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang menurut kita tidak bermasalah tapi sebetulnya bermasalah, dan itu secara tidak kita sadari membuat identitas keislaman kita menjadi cacat. Padahal muslim itu harus jelas identitasnya. Nah, kenapa ini terjadi? Tadi saya katakan di awal ada dua sebab. Pertama karena kebodohan sebagian kaum muslimin. Dan yang kedua yang paling parah adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Makanya nanti ini mendekati tahun baru miladiah, tahun baru masa ini, kita para orang tua harus betul-betul jeli ini. Ya, jangan sekali-kali kita membiarkan anak-anak kita membunyikan petasan menyambut tahun baru. Ya, kita bersyukurlah di komplek ini dalam 2 tahun terakhir nggak ada lagi bunyi petasan ya. Dulu kayak kiamat itu kalau udah malam tahun baru itu. Karena itu penting Pak RT, Pak RW, Pak Kaling, kita semua untuk mengingatkan anak-anak kita. Demi Allah, kalau ini tidak kita cegah, kita sebetulnya sia-sia beragama ini. Tiap hari kita mengkaji agama, tapi dalam meninggalkan perbuatan satu ini berat, sia-sia agama kita ini, Pak. Dan ingat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan tasyabuh itu bukan karena kita tidak ingin melaksanakan, bukan, tapi karena ada resiko. Misalnya sekarang ada tren, sekali lagi kaum muslimin mengucapkan selamat Natal, kaum muslimin merayakan 1 Januari, kaum muslimin ulang tahun. Ini sebetulnya bukan sekedar perbuatan biasa. Ini bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu diingatkan gitu. Dari mana kita tahu? Nanti silahkan secara berurutan ya. Dibaca Quran surat Al-Baqarah 120. Dibaca Quran surat An-Nisa 115. Dibaca Quran surat Al-Ahzab ayat 35 atau 36, mohon maaf. Ayat-ayat ini memberikan satu ancaman, saudaraku sekalian. Misalnya di Quran surat Al-Baqarah 120 yang sudah sering dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudahudallah. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi malaka minallah min waliyyin wala nasir. Perhatiin di penghujung ayatnya ini yang paling bahaya.
Dan sekali-kali tidak akan pernah ridho kepadamu hai Muhammad, termasuk kepada umat Muhammad. Siapa? Kaum Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti milah mereka. Mereka nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah ridho sampai kita mengikuti cara-cara mereka. Jadi jangan dianggap remeh itu. Qul inna hudallahu wal huda, katakan sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Terus wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minallah min waliyyin wala nasir. Ini yang paling bahaya. Dan jikalau kalian mengikuti ya hawa nafsu kalian setelah datang kepadamu ilmu, penjelasan, keterangan yang jelas, apa yang bakal kita rasakan? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka kalian tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjawab sudah, kalau hari ini kaum muslimin tidak sedang dalam kejayaan, itu bisa saja disebabkan karena ulah kaum muslimin sendiri yang tidak puas dengan syariatnya, justru dia mengambil budaya-budaya yang bukan ajarannya, maka Allah timpakan malaka minallah min waliyyin wala nasir. Allah tidak akan memberikan perlindungan dan tidak akan menjadi penolong bagi kaum muslimin. Karena itu saya betul sekali lagi mengajak kepada para orang tua yang punya anak-anak. Ya, mereka belum mengerti di balik bunyi petasan itu apa efeknya. Tugas kita menjelaskan. Jangan diukur petasan cuma harganya 5.000, 10.000, bukan masalah itu. Masalahnya ketika kita sudah tidak ditolong Allah, dibiarkan Allah, maka kita akan menjadi umat yang terhina. Ini saudaraku sekalian. Karena itu sikap seorang muslim ketika menghadapi hari-hari raya agama non-Islam, kita hormati saja. Jangan diganggu, ya, kita beri kesempatan, silahkan. Tapi orang Islam nggak usah latah, ikut-ikutan ngucapin selamat, ikut-ikutan merayakan, nggak boleh, nggak boleh. Dan semua fatwa mengatakan haram, haram. 1 Januari kita sok-sokan itu melek setengah malam kemudian bunyiin petasan, itu jauh betul dari Islam. Nah, ini yang mengundang petaka. Ini satu ayat dalam Quran surat Al-Baqarah 120 yang masyhur itu. Nah, satu lagi ayat yang nanti mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita. Surat An-Nisa ayat 115. Ini juga ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini lebih sadis ini ayat ini, lebih keras ini ancamannya. Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasulullah. Menentang itu artinya tidak mengikuti perintahnya, melanggar larangannya. Ya. Nabi melarang kita melaksanakan seperti itu, tapi malah kita laksanakan, namanya melanggar, memberontak itu. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang ajaran Rasulullah, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk yang jelas, pengertian yang jelas, ilmu yang jelas. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, malah dia mengikuti jalan aturan orang-orang yang tidak mukmin. Apa ancamannya saudaraku? Nuwallihi ma tawalla. Jadi di dunia dia akan mendapatkan apa? Kami biarkan dia asyik dalam kesesatan. Sesat tetapi dia gembira, sesat tapi dia senang gitu loh. Kita mirip sebetulnya melihat komunitas kaum musliminnya. Setiap malam tahun baru berapa biaya untuk beli
petasan, kemudian mohon maaf dulu entah kalau sekarang ya, para pejabat nanti nyari lokasi di mana sembari menyambut tahun baru, ya makan-makan nanti kemudian nyalain petasan. Apa namanya? Nuwallihi matawalla. Aku biarkan asik mereka dalam kesesatan. Sesat tapi asik. Itu di dunia. Kemudian wa nusli jahannam, dan nanti di akhirat akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Wasa'at masira, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk tempat tinggal. Saudaraku dirahmati Allah, tidak ada niat sama sekali untuk memprovokasi dalam kultum ini, tapi sebagai seorang muslim, saya dan kita semua punya kewajiban untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Minimal untuk diri kita, anak-anak kita atau keluarga kita, lingkungan kita, syukur-syukur masyarakat muslim yang lebih luas. Ingat kacamata potret generasi muda kita. Kita semalam mencoba melihat kayak apa kehidupan baru di Kalianda. Ternyata luar biasa. Mereka jauh dari agama, saudaraku. Karena itu, mari bersama-sama kita jaga agama ini, marwah agama kita ini, identitas keislaman kita ini, dan itu semua adalah dalam rangka untuk menjauhkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada bahasa kalimat yang kurang santun, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fadhkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.